Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Dio Sambada. Untuk kali ini kita akan membahas dengan uang 80.000 kita sudah bisa membuat konten. Kalau saya itu mancing kontennya. Jadi konten mancing. Alatnya itu apa saja, perlengkapannya yang harus disiapin apa saja, kita akan bahas secara detail di video ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe, like, komen, supaya channel ini lebih berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Jadi langsung saja, selamat menyaksikan. Yang pertama yang harus disiapkan itu adalah HP. HP saya yakin teman-teman semua udah punya ya, khususnya HP Android untuk merekam video dan mengupload video itu ke channel kita nantinya. Terus yang kedua, tripod. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa beli ya, nggak perlu mahal-mahal juga. Kemarin saya beli online itu harganya cuma 40.000. Saya nggak bisa nunjukin videonya karena tripodnya lagi saya pakai. Terus yang ketiga yang harus disiapkan itu curan ya. Curan nggak perlu mahal-mahal. Kemarin saya juga beli curan tegak yang panjangnya 1 meter 180 ya, itu dengan harga 30.000 rupiah. Terus yang keempat itu pancing, senar, apung, timah. Jadi untuk totalnya tripod tadi 40.000, terus curan tegak 30.000, itu 70.000 untuk senar, pancing dan pakan, apung dan pokoknya sepaket lah, itu 10.000. Itu total semuanya 80.000. Buat alat-alatnya saya belum bisa nunjukin karena kalau tripodnya buat saya ngerekam ini. Terus curannya itu masih di perjalanan ya, saya pesennya kemarin lusa. Terus ini video pertama saya, maksudnya video pertama saya muncul di layar. Sebenarnya nggak pede, tapi saya pede-pedein ya, coba-cobalah, kan lama-lama juga biasa. Kalau penyampaian saya masih kaku atau ada kurangnya ya mohon dimaklumi. Lanjut bahas ke topiknya lagi. Kita survei lapangan ya, kita nyari tempat yang cocok, maksudnya buat naruh posisi HP yang baik, bisa ngambil view saya juga masih belum buat kontennya juga, tapi kan ya saya belajar dari teman-teman
YouTube yang lain gitu. Saya ya gitu caranya, emang gitu. Kan ada juga yang sub for sub gitu, minta tolong dukungannya, jangan lupa like balik sama gotong royong. Itu sekarang banyak banget. Dulu saya pertama waktu saya baru bikin YouTube, mau bikin konten ya ikut-ikutan. Terus makin gini saya belajar percumanya gimana, pasti kalau teman-teman yang ibaratnya mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang juga paham, kalau kita lagi di Facebook sub for sub gitu, jangan lupa dukungannya, kita saling sub for sub gitu. Iya bener, saat itu juga ibaratnya subscriber kita nambah, tapi 1 jam kemudian, 2 jam, 3 jam, besok udah hilang lagi. Mungkin karena kena spam, atau mungkin juga unsub juga kali ya. Tapi kalau saya ya udah, saya biarin kan, saya udah subscribe, jadi saya biarin aja. Toh usaha juga tak akan mengkhianati hasil. Yang penting kita mau ada usaha itu. Ya dari pengalaman saya sendiri sih, saya itu dari Senin sampai Sabtu kerja. Minggu sih kerja, tapi saya mau gelutin bidang YouTube ini pelan-pelan ya. Saya libur, saya nyari konten ya, paling enggak rutin lah, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi juga belum tentu bisa upload video, kan belum tentu juga kita konten itu kita dapat ikan. Nah kalau kita nggak dapat ikan, apa yang mau dibikin konten? Susahnya channel mancing itu seperti itu. Beda kalau di Kalimantan, di daerah-daerah ya Kalimantan, daerah Jawanya maksudnya daerah desaan gitulah, di sana masih ikan itu melimpah. Kalau di kota-kota besar gini agak susah gitu. Kita harus ya ibaratnya saya sharing sama teman-teman itu di Facebook, di WA gitu kan. Kalau yang tinggal di daerah Jabodetabek itu harus keluar kota, kita ke Tangerang, Sukabumi, Cianjur, dan ya kota-kota gitu. Soalnya populasi ikan di daerah Jakarta itu udah nggak begitu banyak gitu. Ya ada sih, masih ada, tapi itu susah gitu. Kalau di daerah-daerah lain itu yang masih jauh dari perkotaan, ya pedesaan, Kalimantan itu kan masih banyak sekali, kayak rawa, danau itu. Kalau Kalimantan juga saya percaya, soalnya di sana itu wah kayak ikan nggak habis-habis ya. Perjuangan itu yang punya channel mancing daerah Jabodetabek itu susahnya yaitu nyari lokasi. Kadang seharian mancing juga nggak dapatnya 1-2, ya itu untung-untung kalau besar. Kalau kecil ntar larinya paling ya ke pemancingan. Ya kalau di pemancingan juga yang dananya pas-pasan ya memilih ke sungai. Saya sambil ngopi dulu. Mantap. Jadi ya itu, kalau menurut saya lebih baik itu kita bikin konten, gak usah copyright, gak usah sub for sub, gak usah kayak gimana ya, gak usah minta tolong atau apa gitulah.
lebih baik dari hasil jerih payah kita sendiri. Jadi suatu saat pas kita di Monet itu juga rasanya beda itu, kita ngerasain perjuangannya tuh kayak apa, perjuangannya kita dapetin subscriber, kita dapetin jam tayang tuh nguras banyak waktu. Apalagi seperti saya gitu yang sekarang istri lagi hamil, mau tidak mau biaya juga banyak, saya usahain ya sebisa saya usahain gitu. Pelan-pelan, baratnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pastilah yang kalau kita tekunin, saya yakin kok teman-teman juga bisa. Saya juga yakin teman-teman baratnya nekunin bidang ini gitu, pasti ada jalannya. Lagian kan gak ada semua di dunia ini yang instan, semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Kalau kita mancing ke danau, ya survei, ibaratnya kalau ada orang yang mancing tanya biasanya ada ikan apa di sini, terus pakannya apa. Soalnya kadang yang susahnya mancing itu ya seperti itu loh, kadang itu nggak mau sama sekali makan, kadang seharian itu nggak dapat apa-apa. Ya kalau cuma hobi doang ibaratnya ya nggak masalah, tapi kalau seumpamanya kita ibaratnya youtuber mancing, kalau nggak dapat ikan ya yang mau dibuat konten apaan gitu. Jadi ya dianalisis dulu lah ya. Kalau kebanyakan sih kalau di danau nilai cair emas, di sungai banyak lele, wader gitu. Kopi lagi. Hari ini nggak ada ibaratnya contohnya, nanti next lah, next kita kasih contohnya. Kalau barangnya udah datang saya bikin video lagi biar lebih detail, biar kalian percaya. Kalau 80.000 itu sudah bisa membuat konten mancing ya itu, tapi mancingnya ya di sungai, di danau, ikan-ikannya juga paling 5 kilo ke bawah. Kalau mungkin kalau di atas itu juga susah, patah mungkin bisa jadi corannya. Namanya juga alas adanya ya, yang penting kita berusaha lah. Next kita akan review beserta barangnya. Kalau seumpamanya ada salah-salah kata, kalau masih pembawaan saya masih kaku, itu saya minta maaf, soalnya masih pertama kali saya beraniin coba rekam video langsung. Ya pastilah kalau kalian yang masih pemula masih baru bikin video itu ngerasain gimana canggungnya, gimana mau ngomong apa setelah ini gitu. Ya kan biasanya itu kalau kita bikin video yang lihat banyak, jadi di pikiran kita itu kita tuh ngomong di banyak orang, ngomong buat banyak orang, tapi padahal gimana ya, kata teman saya sih, saya buat masukan itu seperti ini, ngapain ya kayak ngobrol sama satu orang sahabatmu itu aja. Lagian yang nonton itu berapa orang sih, paling banyak 2 orang 3 orang, nggak mungkin lah yang nonton satu RT. Jadi ya usahain kayak ngomong sama teman kita sendiri gitu. Tapi namanya belum biasa juga, gimana ya, masih kaku gitu. Ya pastinya kalian kalau para subscriber yang baru-baru, subscriber yang baru-baru,
kalian para youtuber yang baru mulai, apalagi pengejar itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, pasti ngerasain. Terus semangat ya, usahakan ya, kalau sub dan lain sebagainya, promosi ya nggak apa-apa, yang penting kita membuat video yang berkualitas lah, supaya kita nanti pas monet itu, ya itu pas nanti kita pas monet kita itu ini loh usaha saya benar-benar membuahkan hasil perjuangan saya. Jadi bisa bangga setelah kita monet pun juga masih panjang kan perjalanan. Lagian youtuber besar juga mulainya juga seperti kita itu, dan banyak juga yang gagal ya. Paling enggak ya itulah, kita usaha dulu itu, upload video sebanyak mungkin ke YouTube. Mungkin yang wira swasta ibaratnya kalau yang wira swasta itu masih bisa ngeluangin waktu ya, tapi kalau yang kerjanya itu terikat Senin sampai Sabtu, kadang Minggu masuk, itu juga susahnya ya itu waktunya baginya itu. Kadang kita pulang kerjaan capek mau mancing gimana, tapi kalau ada waktu senggang ya usahain gitu. Apalagi kalau kayak gini PPKM kayak gini, apa susah. Jelas yaitu para youtuber pemula terus semangat, kita tunjukin kita bisa. Buat para youtuber pemula terus semangat mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau saran dari saya, kita buat video yang berkualitas ya, meskipun nggak langsung berkualitas, bertahap-tahap. Saya yakin kalau seumpamanya dari video kita sendiri, waktu monetisasi juga nggak akan susah, nggak ada copyright, nggak ada subscribe, nggak ada spam, nggak ada lain sebagainya ya. Belajar saya katanya tentang kata kunci dan sebagainya. Pokoknya kita tonton channel tuh yang motivasi itu, bagaimana cara mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di YouTube juga banyak kok. Saya juga belajar dari situ. Dari situ tuh saya berhenti sub for sub. Dari situ tuh saya udah berhenti sub for sub. Mulai dari sekarang saya itu fokus untuk membuat video yang berkualitas, meskipun ya nggak tahu saya bisa atau enggak, tapi yang penting kita usaha dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, maklum masih baru pertama. Dan jangan lupa lagi buat teman-teman, minta dukungannya, like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang, dan serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Buat youtuber pemula, semangat.